Bekerja menjadi supir truk memiliki banyak resiko yang selalu mendampinginya di jalanan. Salah satunya pungli dan premanisme. Ini pemerasan ya? Nggak ada bang, saya juga buat ini nih. Ya ngomong aja lo, jangan bilang-bilang pajak lo. Iya kan dari awal udah bilang nggak ada. Fenomena pungli atau pungutan liar dan premanisme terhadap sopir truk memang nyata dan sudah lama terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya, dari banyaknya profesi supir, ada supir bis, supir angkot, supir taksi, supir bajai, dan supir odong-odong. Kenapa selalu supir truk yang terlalu sering terkena pungli dan pemalakan? Oke, mari kita ulas. Yang pertama, supir truk banyak melalui titik rawan. Truk melintas antar provinsi, pelabuhan, terminal, jalan industri, dan perbatasan wilayah. Di titik-titik itu banyak oknum baik masyarakat, ormas maupun aparat yang memanfaatkan situasi untuk meminta uang jalan, keamanan, atau timbangan. Yang kedua, sistem logistik dan rantai pasok yang rumit. Supir truk biasanya bukan pemilik truk, tapi hanya pekerja lepas. Mereka dibayar per rit atau per muatan, bukan dengan gaji bulanan tetap. Karena memakan waktu dan target, mereka cenderung menghindari konflik yang menghambat perjalanan mereka. Jadi lebih memilih bayar pungli daripada ribut di jalan. Akibatnya budaya pungli jadi terbentuk dan susah untuk diberantas. Yang ketiga, kurangnya perlindungan dan pengawasan. Di banyak kasus, supir jalan sendiri tanpa pendamping hukum atau organisasi yang kuat. Meskipun ada asosiasi seperti APTRINDO atau Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, perlindungannya sering tidak langsung berdampak kepada supir. Aparat sebenarnya sudah sering melakukan razia dan operasi anti pungli, tapi tidak ada keberlanjutan dan pelakunya sering berganti-ganti. Yang keempat, keterlibatan oknum dan lemahnya penegakan hukum. Beberapa kasus pungli melibatkan oknum aparat atau petugas jalan, bukan hanya preman saja. Awalnya oknum petugas dishub ini meminta uang sebesar Rp50.000 ke kernet truk lewat jendela. Alasannya uang itu untuk urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun sopir dan kernet hanya memberi Rp30.000. Sang oknum ngotot tidak akan memberikan tiket ke kernet truk sebelum uangnya ditambah. Sadar aksi pemalakannya direkam, pelaku pun mengamuk serta mengancam kernet dan sopir truk. Dan bagi oknum aparat atau penegak hukum, mereka menganggap kasus pungli dan premanisme ini adalah kasus yang kecil. Itulah kenapa kasus pungli dan premanisme jarang diproses serius. Terlebih lagi ketika pelaku tertangkap, sopir sering tidak berani jadi saksi karena takut nantinya akan mendapat balasan atau intimidasi di jalan. Yang kelima, premanisme lokal dan biaya keamanan yang tidak resmi. Di daerah tertentu, pungutan liar dan premanisme punya peraturan yang tidak tertulis atas wilayah yang mereka kuasai. Mereka mengklaim akan memberikan pengamanan jalan atau izin lewat daerah, padahal itu adalah tindakan ilegal. Supir yang tidak membayar bisa diancam, dilempar batu, atau ditahan muatannya.
Itulah kenapa sopir truk lebih memilih membayar izin lintas ke pelaku pungli daripada terjadi resiko kerusakan pada kendaraan dan muatan yang mereka bawa. Pungli dan premanisme ini kondisinya sudah sangat parah di Indonesia. Pungli menggerus penghasilan sopir yang sudah kecil, tambah makin kecil. Banyak sopir hanya bisa membawa pulang uang sekitar 2-3 juta rupiah per bulan. Itu sudah bersih, karena habis untuk BBM, makan di jalan, bayar pungli di berbagai titik, belum lagi kalau ada perbaikan kecil seperti ban, lampu, servis ringan, dan lain-lain. Ya, beginilah hidup di negara yang aparat dan pejabat negaranya sama-sama nyari duit kotor. Miris.